Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program kajian kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Tibalah saatnya kita untuk belajar bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Ya insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-275. Seperti apakah penjelasan selengkapnya? Oleh karena itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah Habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Langsung kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dengan kitab At-Targhib wa Tarhibnya. At-Targhib fil infaq. At-Targhib fil infaq fi wujuhil khairi karaman wa targhib minal imsaki wal ittikhari suhha. Himbauan agar kita berinfak di jalan-jalan kebaikan karaman karena kedermawanan kita, dan peringatan awas dari minal imsaki pelit wal ittikhari senang nyimpen tapi suhhan karena suh itu karena kepelitan. Menyimpan duit karena pelit. Ya, pelit ini yang menjadi masalah, bukan nyimpannya. Nanti akan dijelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Tidak ada hari yang setiap pagi seorang mukmin menemuinya. Setiap mukmin menemui pagi, maka yang terjadi biarpun tanpa disadari dan tanpa dilihat, tapi harus diyakini, karena yang memberi kabar adalah baginda Nabi dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Setiap pagi tiba, kecuali illa malakani yanzilani, Allah mengutus 2 malaikat turun mendampingi kita selain malaikat Raqib Atid. Ada malaikat mendampingi kita. Fa yaqulu ahaduhuma, kemudian berkata salah satu dari keduanya. Berkata apa? Mendekat kepada kita lalu berdoa, Allahumma a'ti mungfikan khalafa. Ya Allah, berikan kepada yang berderma pengganti. Didoakan oleh malaikat. Yang bersedekah didoakan, ya Allah, ini hamba bersedekah, maka gantilah sedekahnya dengan ganti yang lebih bagus. Wa yaqulul akhar, yang satu lagi doanya begini, Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, ini orang pelit, hancurkan hartanya. Jadi kalau kita pelit itu sebetulnya telah mengiyakan doanya malaikat yang memang diutus oleh Allah untuk mendoakan, ya Allah, ini orang pelit, maka hancurkan hartanya. Sehingga kepelitan itu tidak menjadikan sebab subur hartanya. Dan harus kita yakini ini baginda yang bersabda, baginda dari wahyu, dan wahyu adalah tidak pernah salah. Wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ayo kita berpikir tentang bagaimana kita berderma. Tentu dalam derma sendiri ada rambu-rambu dan ada aturannya. Wa min Mas'udin, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau bersabda, dakhalan nabiyyu, Nabi masuk, ala Bilalin, kepada Bilal, wa indahu subratun. Bilal mempunyai segunduk min tamrin, dari korma. Segunduk berarti kan lumayan. Kelas Bilal ya. Karena Bilal termasuk sahabat yang fuqara. Bilal. Kemudian Abu Hurairah. Ada sahabat itu macam-macam. Yang merasa fakir, Anda punya teman Bilal bin Rabah. Sama Abu Hurairah. Yang Anda merasa kaya, jadilah kayak Abdurrahman bin Auf. Ada Uthman bin Affan. Artinya di surga itu macam-macam. Ada orang kaya masuk surga, ada orang fakir masuk surga. Makanya kalau ternyata
Anda harus diuji oleh Allah dengan kekayaan, ya jangan sampai tidak masuk surga. Atau yang diuji dengan kefakiran, jangan sampai tidak masuk surga. Ini Sayyidina Bilal bin Rabah itu ternyata punya segunduk kurma. Ma hadza ya Bilal? Nabi bertanya, apa ini? Qala u'iddu dzalika li adyafik. Tujuannya benar. Aku simpen ya Rasulullah, aku persiapkan untuk menyambut tamu-tamumu. Untuk menyambut tamumu. Qala, kemudian Sayyidina Bilal kemudian Sayyidina Nabi menjawab, tolong para tim kalau ada orang-orang sepuh mulai jalan dari sana, sebelum nyampe sudah disiapkan. Siapapun. Ini kepekaan daripada tim menyambut tamu. Ada sesepuh yang di sana nggak bisa duduk di bawah, siapkan kursi. Langsung berjalan, bergerak semuanya. Bergerak semuanya. Itu ada di belakang. Karena ini tempat baru. Kursi berdiri, kursi di atas untuk yang di sana. Kursi duduk begini. Yang di belakang sana. Qala, baginda Nabi menjawab, Ama tahsya an yakuna laka tukhanun fi nari jahannam. Nabi ingat Bilal, kamu tidak takut dengan asap neraka jahanam yang disiapkan untukmu? Gara-gara seperti ini? Anfik ya Bilal, bagi-bagi. Wala tahsa min dil arsy iqlala. Jangan takut merasa fakir. Ya, min dil arsy itu dari Allah, yakni sang pencipta yang menguasai arsy. Iqlalan. Maksudnya kalau sudah dengan Allah, jangan kamu merasa takut nanti iqlal itu menjadi fakir, tidak punya apa-apa. Rawahu al-Bazzar bi isnadin hasan wa Tabrani bi nahwihi. Ini adalah pendidikan untuk Sayyidina Bilal. Para ulama mengatakan ini bukan berarti seorang harus menghabiskan hartanya. Ini untuk kelas Bilal. Karena kelas Bilal ini kelas orang yang hidupnya dengan sangat sederhana. Sama dengan kelas Abu Hurairah. Sehingga di saat punya sesuatu yang ditimbun begitu tuh mengherankan bagi Nabi. Dan nanti kita akan baca bahwasanya hadis ini adalah hadis di awal-awal Islam berkembang. Awal-awal Islam berkembang. Di awal-awal Islam berkembang, awal Islam tumbuh, sehingga di sana masih banyak kebutuhan. Sehingga sangat tidak etis, tidak pantas, tidak elok. Kalau ada orang yang lain fakir kok dia menyimpan sesuatu. Sebab bagaimana tahu keadaan awal dakwah Nabi itu sampai sahabat Nabi itu makan pelepah kurma yang kering. Sampai tenggorokannya sakit, ngunyah. Setelah dikunyah sampai hancur baru ditelan terus dia masih nyangkut di tenggorokannya. Lah kok masih ada orang nyimpan? Kan bagi Nabi ini adalah hal yang unik. Sehingga nanti berita tentang pelarangan nyimpan adalah untuk masa-masa awal. Kita baca saja lebih dahulu. Ini kisah Bilal. Ternyata Bilal yang menyimpan segunduk kurma yang katanya untuk menyambut tamu Nabi pun ditegur Nabi, anfik, keluarkan. An Asma binti Abi Bakar dari Sayyidina Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu maqalan berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la tuki fayuka alaik. Au ka'ayuki itu ngikat, tutup, menutup. Jangan kau menutup maka kau akan ditutup. Maksudnya apa? Jangan kau sempitkan tanganmu untuk berderma. Kau tutup terus. Maka akan ditutup untukmu. Maksudnya apa? Jika kau pelit, kau akan sempit rizkimu. Kau pelit akan sempit. Kau pelit, Allah pun tidak beri kamu. Karena kau pelit.
Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain berbunyi, anfiqi awin fahi awin dohi wala tuhsi fayuhsi Allahu alaika wala tu'i fayu'i Allah alaika. Jadi di sini ada apa? Larangan. Jadi anfiki, berdermalah kalian. Jadi kalau berdermahlah kalian, ini perintah berderma dari baginda Nabi SAW. Kalau anfiki awin fihi wan dhuhi, semuanya maknanya sama. Agar kita bisa berderma. Jangan sampai kita itu dengan Allah itu main hitung-hitungan. Maka nanti kalau Allah hitung-hitungan dengan kita, habislah. Suruh bayar kedipmu berapa, toilet berapa, sakit perut berapa. Waduh, semuanya Pak, hitung-hitungan. Habislah kita. Mau hitung-hitungan dengan nikmat Allah. Sampai ada digambarkan ada orang masuk surga, disuruh masuk surga dengan rahmatnya. Ia berkata, aku masuk surga dengan amalmu. Oh, amalmu mau ditimbang dengan nikmat Allah, apakah bisa sebanding? Suruh menimbang amalnya dengan nikmat mata saja nggak bisa. Alangkah indah, keindahan yang dilihat dari mata sehat. Nikmat, satu nikmat mata saja nggak bisa dibayar dengan ibadah kita sepanjang tahun. Bagaimana nikmat yang lainnya. Maka jangan sampai kita tuh hitung-hitungan dengan Allah. Itu perintah untuk kita menjadi orang dermawan ya. Kalau kita pelit, maka Allah pun juga akan bersempit rezeki kita. Di sini adalah dimaknai oleh Imam Ibnu Hajar tentang infaqi bil fa wal ha mumalah wa ndakhi bid dad wa kha mujamata ini wa anfiki atsalatah bimakna wahid. Jadi anfiki wa awin fakhi awin dhakhi maknanya dermakan hartamu, berdermalah engkau. Adapun la tuki maknanya la tasuddi alwi'a, jangan kau ikat. Jangan kau ikat wadah, jangan kau tutup wadahmu. Maksudnya apa? Kekayaanmu jangan kau tutup lalu tidak bisa keluar. Sebab kalau kau tutup, maka Allah akan tutup rizkimu juga. Uribat alladhi yarbutu biha. Jadi diikat. Wala tamna'i ma fi yadik. Jangan kau larang dirimu untuk mengeluarkan apa yang ada di tanganmu. Pelajari, renungi dulu ini pendidikan dari Nabi agar kita berderma, berbagi. Kalau hidup kita saling berderma, nggak ada yang kurang. Karena di saat kita memberi kepada satu orang, karena kedermawanan kita, ternyata 10.000 orang yang ada di kiri kanan kita pun juga akan derma dengan kita. Dermawan dengan kita. Kalau hidup saling berderma, indah. Itu kan budaya hidup yang enak. Saling memberi. Tidak ada yang kurang setelah itu. Karena budaya berderma ada. Makanya kalau kita hidup di dalam lingkungan biasa berderma, nggak usah pusing. Kita pulang, kita pergi kemanapun, anak kita juga makan. Kenapa? Lingkungan biasa berderma. Ada orang memberi makan pasti. Maka ini maksudnya adalah bagaimana derma itu menjadi satu kebiasaan baik yang dilakukan seorang mukmin. Wa an Bilal, langsung dari Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, qala li Rasulullah bersabda kepadaku, kata Sayyidina Bilal. Lagi-lagi Bilal, ya Bilal, mumpung kamu masih hidup ini, berbuatlah baik dengan hartamu. Sehingga di saat engkau mati sudah tidak ada. Tidak banyak harta yang kau tinggal. Tapi sudah kau kirim ke surga nanti. Seandainya hari ini Anda kaya, punya uang 1 miliar. Berarti kan kaya. Tapi waktu mati hendaknya ya jangan kaya seperti itu. Kalau kamu kaya, punya uang 1 miliar, mati 1 miliar, berarti kau tidak berbuat baik apa-apa. Nah, makanya matimu harus kurang. Punya uang 1 miliar, mati tinggal 100 juta. Berarti apa? 900-nya telah digunakan untuk kebaikan. Maknanya bukan berarti kita harus menjadi orang fakir dalam kehidupan kita, tidak. Tapi berpikirlah di saat kita mati, harta yang sudah kita kumpulkan ini sudah kita kirim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan juga ini peringatan, ini syarat peringatan, jangan sampai di saat ingin berbuat baik itu membebani anak-anak kita. Anak kita mewarisi harta kita. Artinya apa? Kapan kita mati saat itu kita tidak punya apa-apa. Sampai digambarkan kalau seandainya ada orang punya gigi emas. Giginya dipasang emas. Lah kok ahli warisnya nggak rela, harus dicabut. Dicabut kalau seandainya ahli warisnya nggak rela. Kalau memang ahli warisnya kejem banget barangkali. Itu gigi-gigiku loh ya. Sebab setiap orang mati itu nggak bisa membawa apa-apa. Dicabut giginya untuk diberikan pada ahli warisnya. Untuk diwaris. Apalagi rumah, bukan rumahmu lagi. Makanya kalau ingin berbuat baik waktu kita masih hidup. Kadang-kadang sebetulnya kan bisa saja kefakiran, kekikiran yang tersembunyi atau kurang tawakal atau memang dia kropos imannya. Kalau ingin berbuat baik itu pakai membebani anak. Contoh, nak, aku berwasiat. Kalau aku mati nanti tolong tanah yang di sana berikan ke masjid atau ke pondok. Wasiat. Wasiat memang diajarkan dalam Islam. Jangan sampai kita meninggal tidak punya wasiat di bawah bantal kita. Maksud di bawah bantal kita itu wasiatnya sudah disampaikan. Hari ini kan bisa saja dengan notaris, dengan apa. Akhirnya sang orang tua meninggal dunia. Berbuat baiknya dengan wasiat. Setelah meninggal dunia, anak mendengar wasiat. Wasiatnya pakai lesan saja, nggak pakai tertulis hitam di atas putih. Kan lesan. Bertiga anaknya ganteng-ganteng, soleh kelihatannya, ahli ibadah. Tapi giliran mau menjalankan wasiat ini, setannya berbisik. Tanah untuk diwakafkan ke masjid atau pondok. Setelah ditawarkan, tanahnya laku, ditawar 5 miliar. 5 miliar. Sudah mulai berubah ini. Dek, gimana ini 5 miliar? Kan wakafnya nggak ada hitam di atas putih, cuman lesan ayah saya aja, ayah kita aja. Gimana sudah kita tutup aja lah, kita jual aja jadi duit. Loh lah, membebani anak. Karena kebayang 6 miliar akan didermakan. Jerit itu sang anak. Makanya jadi orang tua yang cerdas. Kita masih hidup, mana untuk kita sendiri. Jangan bebani anak kita. Anak kita dengan jerih payahnya, dia nanti akan berbuat untuk kita. Dengan modal yang kita berikan, dia akan menjadi orang kaya, dia akan berderma untuk kita dengan kekayaannya. Bukan dengan kekayaan kita. Kalau dengan kekayaan kita, ngapain nunggu anak yang memberi? Malah bikin anak gelisah, bayangkan. Anak dapat warisan 1 miliar semuanya, bekal cukup. Tapi giliran bicara tentang yang didermakan, ayah kenapa 2 miliar? Kok lebih banyak dari kita? Sakit itu anak. Makanya cerdaslah, jangan sampai kita meninggal dunia. Kita punya 5 perusahaan, 5 gedung, 5 ini di alam barzah nggak ketemu. Tidak menemukan apapun. Diwaris sama sang anak, anak belum tentu ingat kita. Kalaupun ingat, dia tidak wajib kok memberikan kepada kita. Oh, kalau sudah kita meninggal dunia, sudah milik anak. Suka-suka dia menggunakan apa saja. Kecuali anak kita anak ahli surga yang sudah dicap sebagai ahli surga, sehingga dia senang berderma. Tapi, kita dengan bahasa wasiat ini kadang membebani kepada sang anak. Bayangin, tidak usah jauh-jauh, Anda saja bagaimana. Anda dapat warisan cuma 500 juta per anak, per orang. Tiba-tiba yang diwasiatkan itu, tanah yang di sana, di kota sana, lakunya 10 miliar. Apa tidak bingung? Setan berbisik. Kalau tidak dipilih oleh Allah, nggak bisa. Akan tapi, alangkah banyaknya anak-anak soleh. Kita menemukan satu keluarga, di saat ingin mendermakan tanah ini, untuk diwakafkan ke pondok pesantren, dihibahkan ke pondok pesantren, keluarga biasa, pas-pasan saja. Tapi sang ayah cerdas, tidak nunggu setelah meninggal. Waktu hidup diberikan. Akhirnya kami bingung. Makin tahu keadaan keluarganya bagaimana. Keluarganya adalah bukan orang kaya, tapi pas saja untuk hidup. Memberikan, mendermakan tanahnya, dan beliau adalah bukan orang kaya. Sementara kalau kita jual tanah itu bisa sampai puluhan miliar, bisa sampai 50 miliar lebih barangkali. Kalau dibagi dengan 5 anaknya kan dapat 10-10 ini. Akan tapi anaknya anak ahli surga, di saat ditanya malah dia mendukung. Padahal kalau seandainya ayahnya meninggal, mereka dapat bagian. Banyak anak-anak baik semacam itu. Tapi apakah anak kita seperti itu? Apakah anak kita baik-baik seperti itu? Ayo. Kalau anak kita belum baik seperti itu, ya jangan dikasih beban untuk menjalankan wasiat dari kita yang mereka akan kerepotan dengan wasiat itu. Maka yang cerdas adalah ini harta-hartaku akan aku dermakan sekarang juga. Aku akan buat sekarang.
Minggu depan. Minggu depan. Jangan-jangan malaikat datang sebelum datang. Minggu depan mau apa kita? Mau nunda-nunda kebaikan. Sehingga yang dikatakan orang cerdas adalah orang yang berpikir tentang kehidupan di akhiratnya nanti. Ini mutfaqiran, maksudnya meninggal dalam keadaan fakir, ini adalah sudah terkurangi hartanya untuk kebaikan. Sehingga dia menjadi lebih fakir daripada sebelum meninggal. Sebelum meninggal kaya, tapi sebelum meninggal. Maksudnya dalam kehidupannya kaya raya, tapi aku ingin bahwasanya sebagian hartaku, berapa persen dari harta akan aku gunakan untuk kebaikan. Lalu meninggal, berkurang dari kekayaannya. Dia menjadi fakir. Dan ini ada kejadian di sebuah tempat yang sudah dijadikan sebuah tempat kebaikan, menuntut ilmu, ternyata wakafnya hanya wakaf lesan saja. Padahal biarpun hanya dengan lesan, sudah sampai kepada Allah, nggak boleh diganggu gugat. Tapi sang anak hatinya kotor. Sehingga wakaf tersebut yang sudah diwakafkan dengan lesannya hanya karena belum diwakafkan di KUA, sehingga ada celah bagi sang anak. Anaknya bukan anak soleh, dijual. Dijual. Akhirnya subhanallah, tidak jadi tempat mulia lagi. Maka kepada Anda semuanya, ayo menjadi orang cerdas. Apa yang Anda berikan untuk Allah, di jalan Allah, di jalan Rasulullah waktu Anda hidup. Anda ukur kemampuan Anda seperti apa. Anda punya uang 100 miliar. Sedekah 10 miliar. Tetangga Anda punya uang cuman 1 juta. Sedekahnya 500 ribu. Pahalanya gede tetangga Anda loh ya. Jangan sok dengan 10 miliarnya loh. Kemarin kan disebutkan. Anda punya 100 miliar, sedekahnya ada 10 juta. Kan 10%. Tetangga Anda nggak punya uang kecuali 1 juta rupiah. Tak tahu yang didermakan 500 ribu. Tok. Tapi 500 ribu separuh dari hartanya. Makanya yang merasa duitnya sedikit, jangan minder Anda. Ternyata kemarin 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham. 1 dirham dari Anda, 100 rupiah bisa mengalahkan jutaan. Maka Anda yang tidak punya uang, jangan ragu. Apa yang Anda dermakan, lihat. Sekecil apapun yang Anda dermakan, lihat. Anda bisa mengalahkan orang-orang kaya itu. Lalu yang kaya bagaimana? Ya jangan kalah dengan orang fakir. Orang fakir punya duit 1 juta, bisa memberikan 500. Dia siap hidup dengan 500 ribu. Saya punya 100 miliar. Kalau seandainya saya berikan 50 miliar pun, apalagi hidup 50 miliar sangat ringan. Aku lebih berani. Mestinya kan begitu kalau dia dengan dengan kecerdasan diri. Untuk berjuang di jalan Allah. Tapi kan harus bisnis. Ya bisnismu tetap berjalan bisnismu. Ini kan menjadi cerdas ini kadang-kadang lambat. Menjadi cerdas. Seorang mukmin harus kuat dong menjadi orang terkaya kalau perlu. Tapi apa gunanya menjadi orang terkaya nggak pernah berbagi? Hanya pamer koleksi mobil, koleksi sepatu, koleksi sandal, koleksi tas, koleksi jam, koleksi rumah. Hanya bercerita saja, oh aku punya mobil 16 mobil antik, harganya begini. Apa gunanya? Tetangga pun tidak pernah merasakan sedapnya soto yang dibuat oleh dia. Ini ada kebodohan orang-orang kaya. Maka kami himbau orang kaya mendengar suara ini, Anda orang kaya cerdas. Sehingga Anda menjadi orang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Inilah pelajaran dari Ibnu Hajar hari ini. Jangan nunda nanti. Aku berpikir tentang anakku. Anakmu harus dipersiapkan dong. Akan tapi memikirkan anak lalu menjadikan Anda tidak mikir diri Anda sendiri di akhirat, sebuah kebodohan lagi. Aku berikan untuk anak saya, untuk bisa bangkit dan berdiri. Tapi untuk saya mana? Masa saya kerja, meres keringat, banting tulang selama ini, tidak ada yang untuk aku? Ya bodoh kali aku.
maka aku siapkan untuk diriku. Ada masjid dibangun, aku bangun. Pesantren, aku bangun. Untuk siapa? Untuk aku. Anak di mana? Ada sendiri anak. Orang cerdas. Bisnis di mana? Bisnis ada sendiri. Bisa jadi mungkin harta kita telah kita bagi 3 hari ini. 1, pengembangan bisnis agar berjaya terus. 1 lagi adalah untuk aku tabung di akhirat. 1 lagi untuk persiapan anak-anak. Wah, ini selalu begitu. Dapat keuntungan selalu begitu. Dapat keuntungan 3 miliar, 1 miliar untuk ini, 1 miliar ini. 1 miliar untuk anak semuanya? Belum tentu, karena anak belum tentu punya hajat segede itu. Bisa saja dia hanya perlu perusahaan-perusahaan yang akan diwaris dari ayahnya. Loh, kita tuh perlu cerdas dalam urusan berderma. Sehingga kita betul-betul menemukan orang cerdas itu unik sekali. Setelah dia berderma, orang-orang yang kita temukan itu Masya Allah dan memang sudah tepuh. Dia ingin menjemput pahalanya di alam barzah. Harus punya keyakinan di alam barzah menamakan merasakan nikmat surga. Sunat barzah akan dikirim ke alam barzah. Ya. Jadi ada kenikmatan di alam barzah ya. Kemarin ada tamu berkata tidak ada nikmat. Kami belum sempat menjelaskan. Di alam barzah kita harus yakin ada siksa kubur. Ada nikmat di alam kubur. Nikmat di alam kubur. Jadi kenikmatan surga itu dikirimkan kepada kita di alam kubur. Di alam barzah. Mendapatkan kenikmatan. Seperti siksa juga dikirimkan pada keluarga Fir'aun. Di alam barzah, maka kebaikan diberikan kepada orang-orang beriman. Nikmat surga. Seperti itu. Ayo menjadi cerdas. Tapi tetap seorang muslim harus punya cita-cita tinggi menjadi orang terkaya, terkuat. Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Lebih dekat kepada Allah. Nah, bicara ini bukan berarti berikan. Fa kaifa li bidzalik? Kenapa begitu ya Rasulullah? Maruzikta fala takhba. Yang diberikan kepadamu dari rizki jangan kau simpan. Ini adalah pada harus kita jelaskan. Wa musu'ilta fala tamna. Kalau ada orang minta jangan kau tolak. Faqultu ya Rasulullah wa kaifa li bidzalik? Bagaimana kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Kenapa aku harus begitu? Wadaka. Ya memang harus begitu. Awin nar atau kau pilih neraka. Rohu Tabrani hadis Imam Tabrani. Wasahahul Hakim. Dikatakan hadis sahih Imam Hakim. Walafdhu lafaz yang lain bunyinya begini dari Imam Hakim. Ilqallaha. Bertemulah engkau dengan Allah faqiran dalam keadaan kau fakir. Wala talqahu waniyan. Jangan kau menghadap kepada Allah dalam keadaan kau kaya. Maksudnya apa? Ya, tadi. Jangan sampai kita itu menghadap kepada Allah dalam keadaan kita kaya harta di dunia. Nggak ada yang kita dermakan. Ceritanya toh, wah, orang terkaya di Cirebon meninggal dunia. Tetangganya nyebir, iya, kita aja nggak pernah ngerasakan biarpun hanya sepotong rotinya. Kayaknya tidak berguna. Maka kayak begitu dia akan rugi. Tapi di saat meninggal dunia telah memberikan sebagian harta. Itu yang beruntung. Baik, maka dari hadis ini, apakah betul kita tidak boleh menyimpan? Nah ini ulama menjelaskan sekarang akan kita selentrehkan bahwa larangan-larangan kepada Bilal dan sebagainya itu di masa awal-awal dakwah. Sebab orang pada susah makan, jangan sampai di saat orang pada kesusahan, kok ternyata ada yang menyimpan. Untuk esok hari tetangganya kelaparan. Makanya itu adalah sebuah kekikiran yang sejati. Di dalam urusan menyimpan, ini pernah suatu ketika ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah. Nabi pernah mengatakan bahwasanya setelah hari ini, pas di hari korban, mendoha barang siapa menyembelih korban, falisbihanna, jangan sampai sekali-kali setelah ini,
Naf'alu kama fa'alna al-amal madi. Kami melakukan seperti yang terjadi pada tahun yang lalu ya Rasulullah. Hadis Bukhari Muslim ini. Maksudnya ya Rasulullah, urusan mengatur harta ini kayak kemarin. Jadi saya tidak pernah nyimpen, setiap ada masuk langsung saya keluarkan. Daging korban pun juga demikian. Qala, Nabi mengatakan, kulu, kamu makan boleh. Daging korban yang sudah dibagi-bagi. Kulu, ita'amu, kulu wa'at'imu. Kulu wa'at'imu. Makan dan beri makan pada orang lain. Kemudian, waddakhiru, boleh engkau menyimpannya. Nah, jadi tentang larangan menyimpan itu adalah pada masa awal-awal. Jadi kayak Bilal saja ditegur itu di masa awal-awal. Yang memang orang pada kekurangan. Kan tidak etis, tidak pantas. Betul. Yang lain kekurangan dia masih sempat menyimpan. Jadi dalam keadaan yang betul-betul susah, ayo kita peduli dong kepada tetangga kita. Jangan kita enak-enak sendiri. Jadi Imam Suyuti menyebutkan ini. Imam Suyuti kami menukil dari Imam Suyuti. Hadil ahadithu. Hadis-hadis yang mengajarkan kita untuk tidak menyimpan apapun dan sebagainya. Kanat fi sadril islami, di awal-awal Islam tumbuh. Hina kana litikharu mamnu'an, sehingga di saat itu menyimpan itu enggak boleh. Wadiyafatu wajibah, menyambut tamu itu wajib orang-orang yang beriman. Itu manusia khal'an, kemudian dihapus. Itu hukum. Berarti, jadilah di tengah-tengah begini. Kikir, kemudian di awal-awal, jangan menjadi kikir, menjadilah orang yang berderma. Di dalam berderma pun ternyata, dulu adalah boleh kita sampai menghabiskan, karena harinya hari orang paceklik. Hari orang pada kekurangan. Tapi di saat normal, jangan sampai kita masuk kepada wilayah kekikiran. Orang sudah pada cukup. Nggak boleh begitu. Untuk berjuang masih banyak. Bukan saja urusan makan hari ini yang kita pikirkan. Urusan pendidikan, penjagaan moral, akhlak, ilmu. Itu penting. Sehingga masih banyak peluang kita untuk berjuang di jalan Allah, jalan Rasulullah. Jadi hadis yang disampaikan di sini adalah, kalau kita memahami secara zahir lafaz, kita tidak boleh menyimpan apa-apa. Akan tapi seperti tadi kami sebutkan, dari hadis-hadis lain sudah sangat jelas Nabi itu melarang itu dulu. Nah sekarang bagaimana? Ya tetap melarang, tapi yang dilarang kekikirannya, kepelitannya. Tapi bukan dilarang kita menyimpan sama sekali. Anda boleh menyimpan. Bahkan sampai suatu ketika ada sampai menyimpan untuk makanan 1 tahun ada. Makanan secukupnya boleh. Jadi kita itu menyimpan, menabung tetap boleh. Yang tidak boleh tinggal kikirnya saja. Sehingga Anda sambil menabung, menjaga rizki Anda, menyiapkan untuk anak-anak Anda, tapi jangan lupa Anda untuk berderma untuk diri Anda di masa depan akhiratnya. Ini saja insya Allah yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah mengangkat kekikiran pada diri kita dan kebakhilan pada diri kita diganti dengan kedermawanan. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk berderma. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama. Dan semoga harta yang Allah berikan kepada kita tidak jadi fitnah di saat kita menghadap Allah di alam barzah. Kita menjadi fitnah kita di alam barzah saat kita menghadap kepada Allah. Di akhirat nanti tidak membebani kita. Akan tapi semoga harta yang Allah berikan kepada kita justru menjadi kendaraan yang laju kencang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah wahai Zat yang Maha Kasih. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Kami lemah. Berikan kekuatan ya Allah. Kami lemah. Berikan kekuatan untuk beribadah. Kami lemah. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan. Ya Allah wujudkan ya Allah kedamaian, ketentraman dalam keluarga kami. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris. Yang saat ini sering terjadi kakak adik permusuhan karena waris ya Allah. Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri saling mencintai karena mau dengan anak yang soleh soleha. Ini dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah wahai dan Maha Kasih. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah.
Dan kami mohon ya Allah berkailah hidup kami, berkailah keluarga kami, berkailah rumah kami, berkailah usaha kami, berkailah kendaraan kami, berkailah pesantren-pesantren kami, berkailah pertokoan kami, berkailah jalan-jalan kami, berkailah semua yang kau berikan kepada kami ya Allah. Kirimkan kepada kami hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jauhkan kami dari fitnah dan difitnah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai dengan Allah. Jauh dari kebencian, kedengkian, dendam. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, kami mohon ampuni mereka. Jangan hukum mereka karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sakit, sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Wahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini dan tetaplah istiqomah bersama kami dalam kajian spesial Al-Hikam yang rutin diselenggarakan setiap Senin malam Selasa di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon dan disiarkan langsung oleh Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan, serta Radioku Network, inspirasi spirit hati. Dan akhirnya saya Syarif Mugni Al-Ghifari beserta kru yang bertugas mengucapkan syukuran jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.